Tamu kita sesi kedua pagi hari ini hari Senin 13 Zulqa'dah atau bertepatan dengan 13 Juni, dan di tamu kita sesi kedua ini Mitra Muslim, obrolan utamanya adalah tentang konsultasi bangun rumah bersama dengan Zamzam Renovasi. Dan untuk pagi hari ini temanya mewujudkan rumah yang sehat, kuat dan indah atau skin ya. Jadi bukan cuman kulit saja skin ini, tapi juga ternyata ada akronimnya. Baik, bagian kedua, karena di pekan lalu kita sudah membahas tentang komponen K-nya ya, kuat. Hari ini apa komponen yang akan kita diskusikan? Tentu bersama dengan dua narasumber pilihan yang utama di pagi hari ini. Tapi sebelum saya sapa dua narasumber yang sudah hadir di studio, saya juga menyapa Mitra Muslim yang pagi hari ini menyimak di Suara Muslim Surabaya 93,8 FM, atau Anda yang bersama kami di Suara Muslim Lumajang dan juga di Suara Muslim Tuban, di Samara FM Tulung Agung, atau Mitra Muslim yang menyimak melalui Mitra FM Batu dan juga melalui streaming di suramuslim.net/streaming, atau yang juga menyaksikan nih pagi hari ini kita live YouTube Suara Muslim TV. Silahkan nanti bisa berkomentar di live YouTube Suara Muslim TV ataupun juga melalui telepon 0315624555 dan WhatsApp 0855300938. Setiap keluarga Mitra Muslim mendambakan hunian yang nyaman, sehat dan pondasi rumahnya yang kuat ya. Namun terkadang tidak semua bisa menerjemahkan keinginan yang ada dalam angan ini ya, atau rencana ini dalam wujud nyata desain rumah, kemudian sampai pada eksekusinya ya. Kemudian pada setelah eksekusi kan ada mandor yang bisa mengawasi ya, pengawasan agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, saatnya Anda membutuhkan partner yang terpercaya untuk konsultasi dan diskusi tentang hal ini. Zamzam Renovasi memiliki solusi semuanya untuk Anda. Jasa renovasi dan bangun rumah. Selama 1 jam ini kita akan ngobrol dengan dua narasumber. Ada Pak Arif Fahrudin ST, founder dan CEO Zamzam Renovasi. Pak Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Nasir, Mitra Muslim sekalian. Iya. Ini bajunya sama kayak Mas Roni, kayak janjian bukan nggak janjian kayaknya. Baik, seger Pak Arif ya, habis hujan di Surabaya pagi hari ini. Seger. Oke, dan terima kasih sudah hadir ke studio. Berikutnya ada Pak Roni Santoso ST, Customer Care Zamzam Renovasi. Pak Roni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Nasir, Ya. pagi yang dingin dan segar. Jumpa lagi dengan Mitra Muslim setiap hari Senin. Betul sekali. Tapi kita akan menghangatkan Mitra Muslim ya, Iya, menghangatkan pendengaran Mitra Muslim pagi hari ini yang denger ya, atau pemandangan yang menonton langsung di live YouTube Suara Muslim TV. Pekan kemarin kita sudah bahas K ya, kuat dari skin. Rumah yang sehat, kuat, indah, nyaman. Ini bukan cuma rumah tapi semua bangunan Pak Arif ya. Hari ini kita akan masuk ke sehat, atau mungkin masih bahas tentang kuat ini karena memang ada beberapa poin-poin yang belum kita bahas secara tuntas, Pak Arif. Baik, nanti sehat, nanti tapi juga tetap nanti kita selingi juga bahas K, bahas I, indahnya, N juga nyamannya lah nanti. Tapi nanti kita tekankan pada S hari ini. Ya, jadi semua akan kita bahas gitu ya secara paripurna. Sehat ini apakah mungkin ya Mitra Muslim memikirkannya itu dengan ventilasi udara yang bagus, atau pencahayaan, atau mungkin bentuk ruangannya, atau gimana nih Pak Arif? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Mas Nasir dan Mitra Muslim sekalian, apa yang melatar belakangi tema kita pagi hari ini salah satunya adalah dulu ketika saya ini masih kuliah di ITS. Itu sudah angkatan-angkatan tua kan gitu. Jadi kita memilih kosan itu yang agak jauh dari kampus kan begitu kan, karena kuliah sudah mulai jarang. Kemudian kita juga ngajak adik-adik kan begitu, ngajak adik-adik angkatan dan sebagainya, bagaimana kita berusaha menciptakan entitas dan komunitas yang kondusif. Jadi kalau dulu pesan dari kiai saya waktu di pondok pesantren itu, kita itu dilarang kos ya. Kos dalam artian begini, kos iki marai koswatul kulub. Oh, keras hatinya ya. Keras hatinya kan begitu. Jadi walaupun ngekos secara physically, tetapi juga harus tetap seperti di pondok pesantren. Jadi tradisi ngaji, tradisi sholat jamaah itu pesan kiai saya, itu harus tetap ditradisikan. Oleh karena itu kita ngajak adik-adik. Namanya Mas, kalau tradisi Jawa itu kan
jenenge masih mangku adik begitu. Jadi kalau adiknya itu kita itu waktu itu kontrak, kemudian satu rumah kita kontrak, itu ada satu rumah, kemudian ada satu ruko begitu. Sing adik-adike diwehi sing penak-penak. Nah, kemudian sing mas-masi 3 angkatan tua itu kita milih di sebuah ruko. Ya, saya masih ingat betul. Sekarang ini rukonya juga masih ada. Ya ruko lah, kios lah tepatnya ya. Jadi kios itu kuat bangunannya, bagus karena saya tahu pemiliknya adalah seorang orang yang cukup berada dan sangat concern dalam masalah kualitas begitu. Tetapi karena settingnya itu adalah kios yang jadi mahasiswa kan nekatan kan begitu ya. Kios dijadikan tempat tinggal begitu. Ya salah sendirilah, bukan yang punya rumah kan begitu. Begitu kita sulap menjadi rumah ya. Rumah kan begitu. Jadi kios kita sulap jadi rumah, los begitu, hanya ada kamar mandi begitu, dan saya masih ingat betul bahannya atapnya pada waktu itu adalah dari asbes, dan kemudian tinggi dari atap waktu itu juga nggak terlalu tinggi, kurang dari 3 meter begitu. Jadi rasanya itu kalau siang itu seperti mandi sauna kan begitu. Ya. Sauna ya. Jadi itu hanya tertolong dengan kanal luasannya yang los begitu, begitu. Dan karena namanya mahasiswa dan bahwa Mas Ki mangku adik begitu, karena itu adalah bagian dari perjuangan, ya nikmat-nikmat aja kan begitu kan. Tapi saya nggak bisa bayangkan kalau sekarang ini kan begitu kan. Sekarang ini kalau misalkan kita nggak ada kipas, apalagi kalau kadang-kadang nggak ada AC itu sambatnya gak karuan. Saya nggak bisa bayangkan. Jadi waktu itu yang namanya mahasiswa ya ada laparnya dan sebagainya. Terus kemudian ada sakitnya ya di tempat itu begitu. Nah, terinspirasi dari situ. Artinya ini kalau jadi rumah ini tentu nggak akan sehat kan begitu. Oke. Bangunannya nggak sehat ya, meskipun sehat. Kuat Arif ya. Betul, meskipun kuat. Jadi artinya begini. Alhamdulillah diberikan aman dan semoga semuanya sehat kan begitu kan. Sekarang teman-teman juga sudah ada yang jadi pengusaha, kemudian juga ada jadi pegawai begitu. Alhamdulillah semoga sehat ya kami bertiga waktu itu. Di situ kita tahu bahwa yang namanya asbes itu kan mengandung bahan karsinogenik ya. Itu sangat tidak disarankan untuk menjadi tempat tinggal begitu. Kalaupun tetap dipakai, maka minimal harus plafon. Oke, ada lapisan. Ada lapisan di atasnya begitu. Nah, kemudian pada prakteknya ternyata apa sih bedanya atap ini? Ini kaitannya dengan kesehatan ini. Oke. Jadi atap itu ada macam-macam. Ada atap seperti yang biasanya pelana, kemudian limas ya. Itu dengan sudut itu 35 cm. Jadi sudut 35 derajat menurut saya. Ini bentuk-bentuk atap yang sekarang digunakan. Itu sekitar 25 sampai 35 derajat. Lah sedangkan untuk asbes, untuk seng dan sebagainya itu sudut lebih kecil. Lah ini kalau misalkan diaplikasikan, kalau yang sudutnya kecil, itu dikasih plafon, jarak antara plafon dengan atap itu sendiri itu juga nggak jauh-jauh amat. Beda yang dengan 25 sampai 35. Untuk bentangan, untuk lebar sampai 6, itu tinggi itu bisa sampai 3 meter jarak antara ujung atap sampai plafon itu. 3,5 sampai 4. Jadi artinya kondisi ideal bahwa harus ada ruangan kosong antara atap yang terpapar langsung oleh matahari, kemudian ada ruangan kolong dari plafon itu sendiri, kemudian ada ruangan. Itu ada jarak yang ideal. Oke. Ya. Jadi riset ada sebuah riset yang cukup menarik bahwa kondisi ideal dalam ruangan yang maksimal itu 30 derajat itu ternyata dibangun oleh proses pendinginan atau pertukaran udara. Ini gunanya teknik mesin di sini. Iya, pertukaran udara. Jadi pertukaran udara sehingga di situ ada pertukaran suhu juga. Itu mereduksi cukup signifikan suhu atap yang terpapar oleh matahari, kemudian direduksi di tengah-tengah tadi, di kolong tadi, kemudian menjadikan
suhu di bawah plafon itu menjadi suhu yang cukup ideal. Jadi plafonnya bukan sekedar hanya menutupi atap, Pak Arif, ya, tapi bukan, ada fungsi ini juga. Iya, mereduksi panas, Mereduksi kan panas. begitu. Ya. Oleh karena itu ada bahkan di rumah-rumah lama dulu kalau kita masih ingat di plafon sendiri itu dikasih angin-angin kan, begitu. Tujuannya itu apa? Semakin mendinginkan sehingga pertukaran udara antara bagian atas atap di bawah atap, yaitu antara atap dan plafon tadi, itu terjadi pertukaran yang bagus sehingga udara yang ini namanya radiasi ya, jadi tanpa terpapar langsung tapi langsung masuk ke ruangan itu namanya radiasi, bisa tereduksi dengan baik. Maka plafon berfungsi sebagai insultan atau agar tidak terjadi, mengurangi lah atau mereduksi panas itu. Nah, ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, kalau misalkan kita milih di dalam rumah, itu bahannya itu adalah misalkan asbes tadi, atau kemudian seng, atau mungkin atap galvalum ya, bukan rangka ya, atap galvalum yang seperti seng yang minim lebih tahan terhadap korosi daripada seng, itu sudutnya kecil begitu ya, sudutnya kecil sehingga proses mereduksi panas itu juga kurang. Apalagi bahan dari seng atau galvalum tadi itu juga dia penghantar panas juga kan begitu. Sehingga itu lebih tidak baik daripada asbes. Kalau asbes masih bisa meredam panas yang lebih. Tapi kalau seng itu dia penghantar panas kan begitu. Jadi tambah panas. Ya, konduksi, di bawah konduksi nanti terjadi radiasi di dalamnya. Jarak antara atap kemudian dengan plafon itu juga pendek, sehingga proses pereduksian panas tadi sehingga sangat minim. Jadi fungsi dan peran plafon juga kurang signifikan. Ya. Sehingga kalau kita lihat di rumah-rumah dulu itu ya Pak Arif, plafonnya tinggi banget itu, maksudnya jarak antara atap ke plafon. Dan sekarang jarang diaplikasikan karena memang terkendala biaya atau apa nih sekarang? Nah, gini. Atau dulu model. Itu kalau di rumah saya, kalau di rumah saya, namanya aja di kampung, dari luarannya juga adem kan begitu kan. Terus kemudian space untuk plafonnya juga cukup tinggi, bahkan tidak dikasih plafon pun juga adem kan begitu. Karena juga efek dari ketinggian kan begitu. Lah oleh karena itu kemarin kita juga bahas bahwa rumah-rumah yang itu dibangun di tahun 80-an begitu, itu tinggi di dalam kamar itu bisa sampai 2,7, kemudian di luar itu 2,8, maksimal 2,9. Nah itu juga ngefek, walaupun jarak plafon dan atap dan ujung atapnya itu bagus, tapi kalau di dalam kamar itu sendiri itu juga kurang tinggi, juga ngefek. Nah itu yang terjadi sekarang ini seperti ini. Jadi di tahun 80-an itu masih seperti itu. Nah bedanya dengan yang dulu, kalau di kampung-kampung itu kan rumah cukup tinggi-tinggi, ya jarak plafon kalau ada plafonnya cukup tinggi, terus kemudian sudutnya juga cukup ideal karena memang rumah ala Belanda itu memang bagus. Belanda itu ya dari segi desain cukup bagus ya, dia itu tidak menggunakan talang, kemudian kemiringan juga cukup bagus, itu sangat cocok untuk tropis seperti Indonesia yang ada 2 musim. Ya, jadi musim hujan dan musim kemarau, tanpa musim mangga dan tanpa musim tanpa perlu AC mungkin waktu itu Pak. Seperti Arif, itu, ya, tetap dingin, tetap adem. Pak Arif ini yang menarik karena sebagian berpikir tadi dengan mungkin tidak memperhatikan atap, kemudian tinggi di kamar dan lain sebagainya, karena mikirnya kan udah ada AC nanti, sehingga itu sudah dipinggirkan aspek ini nanti yang bakal didinginkan dengan AC. Betul. Nah itu apakah kalau misalnya nantinya juga bakal berpengaruh pada, jadi AC-nya tambah kuat kerjanya gitu ya. Betul. Jadi nanti ini dampaknya ya sekarang ini, ini ada model terbaru namanya Skandinavia. Ada model baru namanya Skandinavia. Kadang-kadang itu dikombin dengan desain industrialis, dikombin lagi dengan rumah mezanin atau split level. Itu dengan menciptakan ruangan yang cukup tinggi, bisa sampai 5 meter,
antara lantai 1 sampai ke atas, tapi banyak ruang terbuka kan begitu kan. Itu akhirnya membuat dingin dan lebih meminimalkan AC begitu. Dan itu seperti konsep back to nature. Tetapi memang kita harus juga menyadari semuanya kan harus tetap di-compare dengan biaya. Iya, betul. Tetap harus di-compare dengan biaya, sebuah konsep. Lah saya itu pengen ruangnya banyak kan begitu kan. Mau nggak mau lantai 1 harus ditutup kan begitu kan. Untuk lantai 2 kan begitu. Dan sudah siap dengan konsep AC. Ya kenapa tidak kan begitu kan. Itu semuanya kembali kepada di situ kan begitu. Lah kembali lagi tadi tentang bagaimana saya bercerita tentang jarak plafon, kemudian jenis atap yang dipilih itu sangat menentukan suhu. Itu adalah bagaimana betapa pentingnya kita itu memperhatikan aspek es itu sampai bukan hanya yang ketok-ketok aja pencahayaan gimana, udaranya seperti apa. Itu sangat ditentukan oleh konsep rumah apa yang kita pilih, kemudian material apa yang akan kita pilih. Oke, itu juga sangat berpengaruh tadi. Yang kadang mungkin nggak pikir pada kita. Saya aja mikirnya tadi cuma ventilasi udara, kemudian pencahayaan dan lain sebagainya. Ternyata jenis atap yang digunakan Mitra Musim untuk rumah atau bangunan Anda, jarak ideal antara atap dan plafonnya juga mempengaruhi ya untuk kesehatan, kenyamanan juga nanti di situ ya. Betul. Di rumah yang Anda tinggali. Baik, nanti akan kita lanjutkan setelah jeda Pak Arif, Pak Roni, dan juga Mitra Musim. Konsultasi bangun rumah pagi hari ini bersama Zamzam Renovasi. Bagi Anda yang ingin merenovasi rumah tapi mungkin masih sibuk, tidak mau pekerjaan molor dan takut budgetnya membengkak sehingga proyek rumah Anda terbengkalai, silakan hubungi Zamzam Renovasi untuk mendapatkan konsultasi dan survei gratis renovasi rumah. Hubungi nomor HP 0811 354 0707 ya, bisa di WhatsApp juga, atau kunjungi website www.zamzamrenovasi dan Instagram @zamzamrenovasi dan juga YouTube Zamzam Renovasi.